Di video kali ini masih dalam edisi mencari mobil EV terbaik di harga 200 juta ya. Dan ini adalah VinFast VF3. Nah, bagasinya lebih sempit dibanding BYD Atto One yang kemarin udah kita test Itu drive. kalau di tas isinya apa, Pak? Di tas yang mana? Itu casnya. Oh, casannya ya? Casnya. Nanti Bapak bisa di rumah Pak. Oh. Cuma 3.300. Oh, berarti kalau listrik rumahnya masih 2000-an nggak bisa dong, 2000 Pak? nanti bikin yang baru aja. Nanti kita support untuk yang ini. Oh, bisa. Apa nggak perlu nambah daya di rumah? Jadi kemarin baru test drive BYD Atto One dan pertama kali first impresi gue lihat mobil VF3 ini lebih lucu sih. Dan lebih culture gitulah kalau misalkan kita modif ya, tinggal tambahin roof rack dan ganti velg ya kan, pakai yang ukuran 17 inch, bannya yang pakai agak all terrain tuh pasti keren banget. Langsung kita bakalan test drive mobilnya nih. Ini warna putih juga clean banget lagi. Tapi gue di sini paling suka warna kuning sih. Kalau kuning tuh dimodifnya kayak lucu aja. Beli dua, yang kuning sama yang pink. Coba aku ngeliat yang kuningnya deh. Oke, langsung kita bakalan test drive mobilnya nih. Untuk pintunya bener-bener lebar banget ya, karena dia cuman 2 pintu. Masuk ke belakangnya emang agak sulit sih, apalagi buat orang dewasa. Memang first impresi gue pas pertama kali naik ini terlalu polos ya. Banyak space yang kosong, di setirnya sepi, terusnya ini belum ada kamera mundurnya juga. Ya kan, ini kan padahal hal penting ya, basic, dengan harga 195 juta nih. Kalau misalkan sewa baterai, menurut gue ini kurang lengkap fiturnya ya, karena kamera mundur pun belum ada, tapi katanya bisa dipasang di sini sih. Udah penggeraknya dari belakang. Berasa ya ada suara mesin Gitu ya, narik gitu ya. Untuk di head unitnya, fiturnya juga cukup lengkap nih, sama seperti Android. Dan untuk speedometernya dia juga ada di layar, jadi nggak ada speedometer di belakang setir ya, udah include langsung semuanya ada di layar. Indikator baterai juga ada di layar. Gimana, lembut nggak? Soft gitu nggak? Ini keren, ada suaranya loh. Ya kayak listrik beneran. Tarikannya luar biasa nih. Pertama kali coba sih ini agak unik ya, karena pas begitu digas dia kedengeran suara motor listriknya dan kurang kedap dibandingkan Atto One yang udah gue test drive kemarin. Di Atto One tuh sama sekali nggak kedengeran suara motor listriknya. Tapi ini lebih ringkas sih, mobilnya juga lebih kecil, lebih enak untuk apa ya, mobilitas sehari-hari ya. Kalau kalian lagi buru-buru atau kalian pengen pergi yang dekat-dekat, nggak terlalu banyak bawa barang, ini lebih enak sih dipakainya. Dan untuk posisi nyetirnya ini, meskipun dia belum teleskopik, tapi ukuran setirnya ini panjang ya. Jadi meskipun dia nggak bisa ditarik teleskopiknya, ini udah membantu banget buat posisi duduk gue lebih nyaman. Beda dibandingkan dengan Sirion gue. Untuk Sirion tuh susah banget nyari posisi nyamannya dan gampang pegelnya kayak gitu. Ini juga cukup commanding di bagian depan, kap mesinnya masih kelihatan, jadi emang agak tinggi dia ya untuk dudukannya. Suspensinya juga ini lebih agak keras sedikit dibandingkan dengan BYD yang kemarin. Untuk mobilnya juga VinFast VF3 ini dia termasuk kategori mobil proper sih, dibandingkan kita melihat REV ya. Itu dia punya ban juga 12 inch kan, kecil banget. Dan untuk di VF3 ini dia udah 18 inch. Dan tarikannya overall ini mobil lumayan narik sih kalau kita gas bejek ya. Sayang untuk range-nya dia hampir 200 kiloan, jadi nggak sampai 300. Padahal untuk yang harga Atto One itu dia bisa sampai 300 km ya range-nya. Tes putar Jadi balik. diameter 4 meter lah. Iya. Rasetnya nggak bisa. Kecil ya. Manuver
manuver agak kecepatan tuh enak ini. Kalau REV itu kalau di tol tuh agak goyang pak. Ya, karena bannya kecil. Nah, kan? jadi test drive-nya udah beres ya. Overall mobil ini sih menurut gua oke. Yang bikin agak bingung pertama kali tuh karena persnelangnya ada di tuas lampu sen yang biasanya di Sirion. Jadi agak bingung tadi. Dan konsol tengahnya ini kosong banget karena nggak ada armrest, nggak ada persnelang di situnya kan. Untuk setirnya juga enteng dan mobilnya ini kecil ya, gampang buat muter balik. Untuk masuk ke gang sempit kayaknya lebih gampang banget deh. Terusnya untuk parkir ke garasi juga lebih gampang. Dan menurut gue ini lebih apa ya? Kalau untuk dimodif-modif sih gue lebih pilih VF3 ya dibanding Atto1 kemarin. Cuma kalau untuk mobil yang daily dipakai sebenarnya ya masih bimbang sih, nyaman sih nyamanan yang itu ya dibanding yang ini. Tapi ya balik lagi sih ke harga juga ya. Karena harga juga beda-beda tipis. Nah kayak gitu aja deh videonya, first drivingnya. Sampai ketemu di video berikutnya.